Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat pagi menjelang siang. Mari kita memuji Tuhan untuk mengawali persekutuan kita di siang hari ini dengan pujian 227, iman umatnya yang hidup. 227. Iman umatmu yang hidup, walau pedang mengancamnya. Bila ku ingat mereka, jantung senang dan giranglah. Iman umatmu kuduslah, sampai akhir ku setia. Iman umatmu yang teguh, mengalahkan godaan dunia, dan kebenaran firman-Mu membebaskan umat semua. Iman umatmu kuduslah, sampai akhir ku setia. Iman umatmu yang tulus, mengasihi musuh setru, perbuatan dan tuturnya menyatakan kasih Tuhan. Iman umatmu kuduslah, sampai akhir ku setia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan, bahkan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami pada siang hari ini datang bersyukur, memuji nama-Mu dalam persekutuan kami di akhir bulan ini. Ya Bapa, kami menyerahkan kiranya seluruh acara dari persekutuan ini adalah untuk memuliakan nama-Mu. Engkau adalah Allah yang kudus, kami manusia berdosa tetapi sudah diselamatkan melalui darah Tuhan Yesus. Kiranya Engkau mengampuni semua dosa kami dan Roh-Mu menaungi kami agar kami dapat memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami, dengan ucapan syukur kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membuka kitab suci kita dari kitab Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal ke-6. Kita akan membaca masing-masing satu ayat saja. Wahyu 6. Ke-6 materai yang pertama dibuka dari 7 materai. Karena materai yang ke-7 itu diuraikan di pasal 8. Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 17, masing-masing satu ayat. Saya akan memulai. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara nyaring bagaikan guruh, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari."
Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu." Sama-sama ayat 17, 1, 2, 3. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Jadi ayat 17 diakhiri dengan pertanyaan. Hari besar murka mereka itu sebenarnya sudah diuraikan di kitab Yoel, ya, tolong dicatat. Yoel 2:11 kalau kamu lihat referensinya, Malaki 3 ayat 2. Malaki 3:2 itu artinya harinya Tuhan. Nah, hari Tuhan itu yang pertama kalau kita baca di dalam kitab Korintus, ya, itu hari kebangkitan Yesus. Hari apa? Kebangkitan Yesus. Ya, karena hari semuanya tidak ada nama kecuali hari yang ketujuh diberi nama hari Sabat. Ya. Kemudian setelah Yesus bangkit, gereja-gereja yang dulu berkebaktian di hari Sabtu. Tetapi di surat 2 Korintus itu Tuhan menuntun Paulus, kebaktian gereja bukan lagi Sabtu tetapi menjadi Minggu. Ingat ya, Minggu itu sebenarnya hari pertama. Nah, pada dasarnya hari Minggu tidak ada nama, tapi diberi nama dengan hari Tuhan. Ya, sudah kita baca di bagian awal dari kitab Wahyu. Hari Tuhan itu hari kebangkitan Yesus, hari Minggu, hari Ehad, hari yang pertama. Nah, sedangkan di sini dikatakan hari besar murka mereka. Jadi penghakiman dan penghukuman dari Tuhan. Ingat ya, penghakiman, penghukuman itu adalah haknya Tuhan. Penghakiman berdasarkan firman, penghukuman juga berdasarkan firman. Nah, orang Israel tuh mereka
diminta mengucapkan berkat di Gunung Gerizim. Gunung apa? Gerizim. Kalau mereka taat, itu berkat-berkat itu diucapkan dari Gunung Gerizim. Tetapi kalau tidak taat, kutuk diucapkan di Gunung Ebal. Gunung apa? Ebal. Gunung Gerizim itu gunung yang makmur, gunung yang permai, sedangkan Gunung Ebal itu gunung yang gundul, ya, gunung yang gersang. Kalau kamu baca di kitab Ulangan pasal 27, 28. Ancaman hukumannya apa? Nanti akan kita lihat ya, persis yang dibaca sebelumnya dari ayat 1 ya sampai ayat yang ke-16. Ada 4 par ya, sering saya ajarkan di Setara ya, Sekolah Tinggi Alkitab Ruang Atas. Apa tuh 4 par? Par pertama itu kalau kita lihat hukuman Tuhan, yang pertama kalau kamu lihat di sini terkapar. Terkapar. Karena itu penunggang kuda kedua ya, merah. Perang itu membuat orang terkapar, mati terkapar. Kemudian yang kedua, kalau kamu lihat kuda yang ketiga, apa itu? Ketiga itu, dan aku melihat kuda yang ketiga, kuda hitam. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Artinya upah 1 hari tidak cukup untuk makan 1 hari. Artinya lapar, kelaparan, ingat ya? Kelaparan. Jadi meterai yang ketiga dibuka, kudanya hitam. Kemudian setelah itu kamu lihat ya, meterai yang keempat itu adalah ya kuda yang disebut ya, kuda keempat apa warnanya? Hijau daun, klorofil. Tolong diingat ya. Hijau kuning tuh hijau daun. Nah, kalau di sini dikatakan bukan hanya pedang, bukan hanya lapar, sampar dengan binatang-binatang yang buas seperti sekarang kan COVID kan, virus sampar. Ya tiba-tiba manusia mati, binatang mati. Jadi yang terakhir tuh terlempar. Terlempar kemana? Nanti kalau kamu baca, orang yang tidak mau percaya Yesus dilemparkan ke neraka atau danau api. Kalau orang Israel dilempar kemana? Ke Babel 70 tahun. Jadi 4 par ya. Nah sekarang kita lihat. Ada beberapa catatan. Penunggang kuda putih itu tidak memegang panah. Bahasa Indonesia terjemahnya salah ya. Dia bukan memegang panah. Tapi kalau kamu baca di kitab suci KJV, King James Version, itu dia memegang busur. Memegang apa? Busur. Kenapa memegang busur? Karena kalau memegang panah itu adalah senjata. Kalau busur itu hanya untuk meluncurkan senjata. Artinya begini, ya, penakluk ini yang pertama yang menunggang kuda putih, itu diizinkan Allah menaklukkan seluruh dunia. Menaklukkan apa? Seluruh dunia. Itu dia adalah antikristus. Diizinkan Allah menaklukkan seluruh dunia. Mengapa seluruh dunia bisa tunduk pada dia? Karena dia akan membuat ya pemerintahan yang tunggal di bumi. Sebelum dia menaklukkan dunia, dia menggunakan paus untuk menyatukan semua agama. Menyatukan apa? Semua agama. Jadi agama yang harus disatukan, yang pertama adalah Protestan dengan Katolik. Kemudian setelah itu dapat bersatu, dia menyatukan seluruh agama. Kemudian nanti akan kita lihat, dia akan menjadi nabi palsunya antikristus. Jadi penunggang kuda yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka ya, materai yang pertama dari ke-7 materai itu. Dan aku mendengarkan ya, suara dari keempat makhluk itu. Siapa 4 makhluk di sini? Malaikat ya. Malaikat kerubim. Dan suara mereka bagaikan guruh. Ya, suara yang paling kencang itu adalah guntur. Paham ya? Nah, ada kata mari. Ya, kata mari di sini sebenarnya bahasa aslinya itu datanglah dan lihatlah. Tolong diperbaiki ya. Datanglah dan lihatlah. Come and see. Ya, datanglah dan lihatlah. Dan aku melihat
sesungguhnya dia datang, ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah busur, tolong diganti bukan panah ya, busur, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Jadi begini, nah pada saat akhir zaman, ini peta zamannya. Kamu kalau baca kitab Daniel pasal 9, baca baik-baik ya. Daniel pasal 9, ya, ketika orang Israel tuh sudah sampai waktunya meninggalkan Babel. Karena Daniel sudah 70 tahun di Babel. Dan dia membaca dalam kitab Yeremia, Tuhan akan membuang Israel 70 tahun. Berapa tahun? Ya, dari 606 sampai 535. Sudah 70 tahun. Jadi mereka sudah akan kembali. Dinasti sudah berganti, Babel sudah runtuh, sekarang sudah menjadi kerajaan superpower, bukan lagi Babel tapi Persia. Nah, Persia ini kalau kamu baca di kitab Yesaya, coba lihat ya, Yesaya, saya akan beri background sejarahnya. Yesaya 44, Yesaya 45, di situ dikatakan ada seorang superpower sebelum dia lahir. 150 tahun sebelum dia lahir itu disebutkan siapa dia. Dia bernama Kores. Ya. Dalam bahasa Indonesia itu kalau kamu lihat ya di sini Yesaya 44, 45. 44, 45. Tuhan memakai Kores. Bahasa Inggrisnya Cyrus. Untuk memulangkan orang Israel kemana? Ke Yerusalem untuk membangun ya kembali kota Yerusalem bersama bait Allahnya, pintu gerbangnya dan semua yang ditulis di situ. Inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores. Yesaya 45, tolong dicatat. Dia belum lahir 150 tahun, tapi sudah dikatakan dia akan menjadi superpower, adalah raja, segala raja dari kerajaan Persia. Kepada Kores yang tangan kanannya aku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depan dia dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Jadi dia inilah kalau kamu lihat di ayat 28 pasal 44. Akulah yang berkata kepada Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dan dengan mengatakan tentang Yerusalem. Nah, jadi Kores ini mengeluarkan dekret, baiklah Yerusalem dibangun kembali dan tentang bait Allah, baiklah diletakkan dasarnya. Paham ya? 535. Nah, kalau kamu lihat di kitab Daniel, waktu dia tahu 70 tahun sudah selesai, dia berpuasa 21 hari. Berapa lama dia berpuasa? Jadi Tuhan mengirim malaikat Gabriel menyampaikan kepada Daniel apa yang akan terjadi di akhir zaman. Di mana? Di akhir zaman. Nah, di akhir zaman itu Tuhan mengatakan kepada Daniel di Daniel pasal 9, kamu bisa baca Matius 24, Markus 13, Lukas 21, ajaran Yesus dan juga kitab Wahyu, 70 minggu, 70 sabat. Jadi begini ya, 70 sabat terdiri dari ya 7 sabat, 62 sabat dan 1 sabat. 7 tambah 62, 69 kan? Sisa 1 sabat. Sisa apa? Nah, di sini. Nah, sisa 1 sabat ini belum terjadi. Terjadinya kapan? Yaitu waktu kita tadi membaca Wahyu. Wahyu pasal yang keempat sampai 19 di sini. Belum terjadi. Nah, di antara ya 69 sabat di sini, oke, sampai di sini itu disebut zaman gereja bangsa-bangsa. Zaman gereja bangsa-bangsa. Jadi begini ya, kamu lihat ya. Di sini ada satu tokoh bernama Kores, Cyrus. Dia mengizinkan orang Israel pulang. Ada 3 kali pulang ya. Pertama siapa? Zerubabel pulang. Yang kedua siapa lagi pulang? Ezra. Yang ketiga Nehemia. Nah, mereka di sini membangun bukan hanya Yerusalem, kalau kamu baca kitab Nehemia, membangun bait Allah. Selesainya 7 minggu. 7 kali 7 tahun. 49 tahun selesai. Setelah itu selesai, dihitung lagi 62 sabat. Nanti ya, menjadi berapa tahun? Kalau 70 kali 7 berapa tahun? 490. Ya, 490 dikurangi 1, 490, berarti 489 sudah dipakai, sudah
Nah, bagaimana dipakainya? Yaitu pada saat Yesus, ini kalender orang Israel ya, bukan 365 hari, tapi 360 hari ya. Perhitungannya ada orang menghitung ya secara manual dengan komputer. Nah, jatuhnya 69 minggu itu persis Yesus disalib. Tahun 30 Masehi. Yesus apa? Tuhan Yesus disalib. Ingat baik-baik di sini ya. Sudah selesai. 69 minggu itu selesai. Jadi tinggal 1 minggu, ya 7 tahun itu belum terjadi, akan segera terjadi. Tapi di antara ini ya, 69 minggu dengan minggu yang ke-70 ada disebut zaman gereja. Zaman apa? Zaman gereja. Sekarang nih zaman gereja. Paham ya? Nah, ini bisa kamu baca Daniel 9, Matius 24. Tandanya apa? Ya. Menjelang ini minggu ke-70, 7 tahun terakhir, nanti dibagi 2 ya. 3,5 tahun, 3,5 tahun, 3,5 tahun damai, 3,5 tahun disebut apa? Murka Allah. Ini di sini ya. Nah, ini ya. Saya juga gambar di sini. Ini belum terjadi, akan terjadi. Ya, 3,5 tahun atau 42 bulan. Ya, ini damai semu. Antikristus itu akan berhasil menakluk seluruh dunia loh. Pada saat ini. Akan terjadi. Ya. Begitu ini terjadi, kita di mana? Kita di sorga, diangkat. Ya. Karena Yesus datang kedua kali bukan satu tahap, dia 2 tahap. Datang pertama dia di angkasa. Di mana? Jadi orang yang mati dalam Yesus dibangkitkan dengan tubuh mulia, dan kita yang masih hidup, yang percaya Yesus tidak akan mati. Langsung diberi tubuh mulia, kita langsung diangkat ke angkasa, dan yang tinggal di bumi ini adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus. Maka mereka berkata kan, dalam Wahyu pasal 6 yang tadi kita baca, di bagian terakhir. Menimpalah kepada kami, runtuhlah kepada kami. Sembunyikanlah kami terhadap Dia, terhadap Allah Bapa yang duduk di atas tahta, dan terhadap murka anak domba itu. Ini orang tidak percaya. Nah, sekarang kamu lihat ya. Ini disebut apa? Tribulasi besar. Di mana tuh dicatat? Wahyu 4 sampai 19. Jadi begini ya, wahyu pertama itu terjadi pada saat itu. Bagaimana Yohanes ya dibawa oleh Roh Kudus ke sorga, itu wahyu 1. Wahyu 2 dan 3, tolong dicatat, wahyu pasal 1 itu terjadi pada saat Yohanes ya rohnya dibawa ke sorga. Kemudian wahyu 2 dan 3 itu zaman gereja, di zamannya Rasul Yohanes. Ada 7 gereja. Masih ingat? Ya, pasal 2, pasal 3. Jadi bagaimana membagi wahyu ya, yang terjadi di zamannya gereja. Gereja ada 7 buah yang disinggung dari pasal 2 dan pasal 3 ya. Nah, sedangkan wahyu 4 sampai 19 itu di sini terjadinya di sini. Nih. Di mana? Tribulasi besar. Ya, 7 tahun sengsara besar. Dibagi menjadi 3,5 tahun, 3,5 tahun. Nah, setelah sengsara besar ini, Tuhan Yesus akan datang kedua kali ya untuk mengalahkan semua musuhnya. Dia datang di Bukit Zaitun karena dia naik ke surga dari Bukit Zaitun. Nah, pada saat itulah dia akan mendirikan di Wahyu 20, karena 19 sudah selesai, kerajaan 1000 tahun. Makanya kalau kamu baca Wahyu 19 ini, pertama kali kata haleluya dipakai. Kalau sekarang orang obral loh kata haleluya loh. Sedikit-sedikit haleluya, haleluya, haleluya. Kalau di Alkitab kata haleluya itu dipakai secara selektif. Secara apa? Selektif ya. Buktikan. Mari kita buka ya. Kalau sekarang di obral ya. Haleluya itu kata yang sangat sakral kalau kamu baca di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ya, kamu buka. Kata haleluya itu diucapkan pada saat musuh-musuhnya Tuhan sudah dikalahkan. Baru ada kata haleluya. Wahyu 19 ayat 1. Coba baca sama-sama. Sebelumnya nggak ada kata haleluya. Oke? Nah, jadi jangan sembarangan ya dengan menggunakan kosakata yang sebenarnya sangat selektif. Ayat 1, mari kita baca. Kemudian, ya setelah itu, aku mendengarkan seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita
sebab benar dan adil segala penghakimannya. Ayat 2, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur besar itu. Baru ayat 3 diulangi lagi apa? Haleluya. Ya, ayat 4 ada haleluya. Nah, sekarang kamu lihat Mazmur. Mazmur terkenal sekali dengan memuji Tuhan, tetapi kata haleluya baru ya diucapkan di Mazmur 104. 104. Kita baca ayat 35. Hendaklah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan hendaklah orang-orang fasik tidak ada lagi. Baru ada kata apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Baru kata haleluya pertama kali dipakai di kitab Mazmur. Jadi ada konteksnya apa? Musuh-musuhnya Tuhan, orang tidak percaya, setan, roh-roh jahat ya dikalahkan oleh kedatangan Yesus kedua kali. Baru ya kata haleluya itu pakai. Ingat baik-baik ya. Ini. Nah, sekarang saya jelaskan yang berikutnya. Nah, apa tanda sebelum tribulasi besar ini terjadi? Di kitab Matius 24, tandanya ada 7. Ada apa? 7. Ya, saya sederhanakan dengan A, B, C, D, E, F, G. Ya. A, ini tandanya aspal. Artinya banyak gereja-gereja menjadi aspal. Ini bukan bercerita tentang agama aspal loh. Kekristenan banyak yang aspal. Banyak apa? Aspal. Makanya waspada ya. Yesus berkata, kau bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, kau melakukan mujizat demi namaku, aku tidak kenal kamu. Karena banyak orang demi nama Yesus mengusir setan. Demi nama Yesus melakukan mujizat. Siapa itu? Orang gereja kan? Mana orang agama lain menggunakan nama Yesus? Baca Matius pasal 7. Aku tidak kenal kamu. Ya, jadi agama-agama aspal itu memang banyak. Sekarang kekristenan diaspalkan. Nah, kemudian B, bangsa perang lawan bangsa. Bangsa perang lawan bangsa. C, celaka kosmik. Ini artinya gempa terus terjadi kan? Gempa ya. Gempa. Itu seperti seorang ibu, dia melahirkan, sakit. Selalu sakit. Boom, baru melahirkan. Sakitnya makin meningkat. Ya. Gempa makin meningkat. Nah, dosa makin merajalela. Seperti sekarang kan orang makin jahat kan? Orang kalau dulu tidak mau bayi, dia taruh di depan pintu. Ya kan? Orang buka pintu, kok ada bayi? Kalau sekarang apa? Nggak mau bayi, dimain. Dibuang tempat sampah. Ya, dibuang ke septic tank. Langsung mati kan? Nah, sekarang dosa yang paling merajalela apa yang tidak bisa dicegah apa? Homoseksual. Apa? Nanti dikatakan, mungkin ya penakluk yang dikatakan antikristus adalah homoseksual. Dia laki-laki, dia tidak suka wanita. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Orang Kristen, satu saja. Yang A, B, C, D nggak bisa. Kita nggak bisa buat apa-apa. Nah, kita bisa melakukan ekspansi Injil. Memberitakan Injil sehingga orang percaya. Inilah tujuan kita melayaninya, supaya orang yang tidak percaya menjadi percaya Yesus. Nah, sekarang yang tadi kita baca ya. Kuda pertama, kuda putih. Kuda apa? Putih. Penunggangnya memegang apa? Bukan panah, tapi busur. Artinya dia menaklukkan seluruh bangsa, tidak perlu dia perang. Dia hanya bilang, Indonesia mau tunduk gak? Nggak mau tunduk? Pasti tunduk dong. Kamu lihat sekarang Donald Trump kan? Mau tunduk gak? Tunduk kan orang kan? Nanti akan diizinkan satu antikristus. Dia bisa menaklukkan seluruh dunia. Sehingga masalah dunia yang sekarang ini terjadi, nggak ada lagi. Seperti misalnya mata uang, ya, tukar dolar dengan rupiah itu bergojol terus naik turun. Kalau dia bikin satu mata uang, nggak ada lagi ceritanya. Diizinkan loh, antikristus adalah Kristus palsu yang menguasai dunia. Siapa dia? Dia adalah manusia. Ya, Yesus kan manusia 100%. Dia Allah 100%, jadi manusia 100%. Kalau ini dia manusia 100%, tapi dirasuki iblis 24 jam. Berapa? Kalau orang sekarang dirasuki roh jahat, itu paling beberapa jam. Ya, dia bisa tusuk diri, nggak sakit. Ya, seperti Tatung di Singkawang. Ya. Dirasuki roh jahat. Kalau ini yang merasuki dia iblis, bukan hanya 1-2 jam, tapi 24 jam. Sehingga apa yang terjadi? Dia menjadi manusia yang paling kejam. Dia ingin membunuh semua orang Israel. Dia apa? Tujuannya membunuh semua orang
Israel. Kemudian dia ingin apalagi disembah sebagai, nah ini loh, nanti kamu lihat ya, sebagai Kristus. Jadi begini, waktu dia mulai diizinkan menjadi penguasa dunia, kuda putih itu, dia mendamaikan Israel dengan seluruh musuhnya, sehingga di Yerusalem bisa dibangun bait Allah. Sekarang kan nggak ada bait Allah. Dibangun di sini. Kenapa dibangun? Karena nanti ya dia akan mengingkari perjanjian dengan Israel. Di sini dia berdiri di bait Allah. Dia akan tiadakan semua agama. Dia menyuruh seluruh dunia menyembah dia sebagai Tuhan. Sebagai apa? Tuhan. Ya, Yesus kan disembah sebagai Tuhan. Dia mau disembah sebagai Tuhan di sini. Jadi 3,5 tahun di sini tadi ya busur mendamaikan, menaklukkan seluruh dunia. Kuda putih. Materai pertama. Materai kedua, kuda apa? Hah? Putih, merah, hitam dulu, baru hijau. Warna apa tuh? Bendera Palestina ataupun ya mayoritas negara Islam. Negara apa? Nah, Islam. Nah, setelah di sini, bait Allah tribulasi itu sudah dibangun. Dia menghapus semua agama. Dia menyuruh seluruh dunia menyembah dia, dan dia di sini mulai memburu ya orang-orang Israel supaya semuanya bisa musnah. Ini disebut tribulasi besar. Makanya di sini materai yang lain ada 7 materai, ada 7 trompet, ada 7 cawan murka Allah. Tuhan di sini menumpahkan semua tulahnya sehingga di sini ya 3 tahun setengah yang terakhir ada separuh manusia mati, 42 minggu. Oke. Coba lihat ya. Serinya apa? 7 materai. Materai yang ke-7 dibuka, dilanjut 7 trompet. Trompet ke-7 dilanjut 7 cawan. Nah, sekarang kita belajar yang 7 materai ya. Materai pertama, kuda putih sudah selesai. Penakluk diizinkan menaklukkan dunia. Siapa dia? Antikristus. Siapa dia? Dia laki-laki, homo. Dia nggak suka wanita. Ya, kalau kamu baca di kitab Daniel, dia menggunakan paus menaklukkan seluruh agama. Jadi dia menyatukan semua agama, nggak boleh lagi perang. Ya, semua agama akan doa bersama, ibadah bersama. Ya, dia nanti akhirnya mengatakan semua agama nggak ada, saya Kristus, kalian semua sembah saya. Ya, setelah bait Allah itu dibangun di Yerusalem. Nah, inilah yang terjadi. Ya, kita lihat kuda kedua, kuda apa itu? Warnanya merah, artinya pedang, artinya perang. Perang membuat banyak orang terkapar. Bangsa lawan bangsa. Kuda ketiga, kalau kamu lihat ya, kuda pertama itu Wahyu pasal 6, ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Kuda kedua warnanya merah, ayat 3 sampai 4. Kuda ketiga warnanya adalah hitam. Hitam ya. Apa tuh hitam? Ayat 5 sampai 6, lambang dari kelaparan. Kelaparan. Ingat ya. Kemudian kuda yang ketiga warnanya ya, merah, 2, 3 hitam. Yang keempat sekarang kuda yang warnanya hijau daunnya. Hijau daun tuh kalau kamu lihat disebut pucat, ya, sampar ya. Yang keempat itu hijau daun sampar. Nah, kemudian materai kelima. Ya, kelima ini orang-orang yang mati pada saat tribulasi itu berseru dengan suara nyaring, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi pertanyaan ini ditanyakan ya di ayat yang ke-10. Nah, ini disebut sebagai apa? Kalau kamu baca di kitab Mazmur, tolong dicatat ya, Mazmur. Mazmur itu disebut Mazmur imprecatori. Mazmur minta Tuhan membalaskan ya orang yang bersalah pada kita, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak boleh ya membalas dendam. Ya, Tuhan yang membalas. Coba kita baca Mazmur 94 ayat 3.
meminta Tuhan menghakimi, menghukum orang-orang yang tidak mau bertobat. Ayat 3. Mazmur 94. Berapa lama lagi orang-orang fasik, ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Artinya berapa lama lagi nih orang-orang jahat ini merajalela? Ya, Mazmur ini disebut Mazmur imprekatori. Boleh nggak berdoa supaya Tuhan menghukum orang yang jahat? Boleh ya. Tapi kita sendiri nggak boleh ya. Nggak boleh yang menggunakan kekerasan membalas orang yang menyakiti kita, nggak bisa. Ya, Mazmur apa? Imprekatori. Nah, sekarang kita kembali ke Wahyu ya. Kata berapa lama lagi ternyata sudah sering dipakai di Mazmur 94 ayat 3. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Berapa lama istirahatnya? Jadi mereka mati di sini, berarti mereka tuh harus menunggu ya, 7 tahun kan? Betul nggak? Karena di saat ini Antikristus tuh dia mau memusnahkan sebanyak orang Israel. Jadi orang Israel yang percaya Yesus pasti mati. Pasti apa? Mati. Yang nggak boleh beli, nggak boleh jual. Tidak ada tanda 666, pasti mereka mati. Yang mati itu banyak ya. Jadi di sini sampai genap. Kamu lihat ya, jumlah kawan-kawan pelayanan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh seperti mereka. Jadi begini ya, Tuhan sudah punya daftar. Ya, 2 daftar ya. Daftar yang pertama itu kitab kehidupan. Siapa-siapa yang percaya Yesus, dia sudah punya nama di situ ya. Sebelum dia menciptakan semua alam semesta, nama-nama kita yang percaya Yesus sudah ada di situ. Tapi di dalam nama itu, orang yang percaya Yesus, ada yang khusus, yang mati untuk Yesus. Siapa mereka? Yang pertama mati untuk Yesus, siapa dia? Karena dia beriman, dia mempraktekkan iman, ternyata dia membayar dengan nyawanya. Siapa dia? Siapa? Habel. Habel ya. Kalau kamu baca kitab suci bahasa Ibrani yang terakhir itu bukan Malaki. Yang terakhir itu kitab Tawarik. Kitab apa? Siapa yang terakhir mati di kitab Tawarik? Zakaria putra Berekia. Tolong dicatat ya. Yesus mengatakan loh, Zakaria putra Berekia dibunuh di dalam lingkungan bait Allah loh. Kamu bayangkan loh. Jadi makanya dalam ucapan bahagia yang ke-8, berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya, kamu difitnah, bahkan kamu dibunuh demi nama Yesus. Jadi kitab kehidupan itu ada tokoh-tokoh yang paling hebat, yaitu orang yang mati untuk Yesus. Termasuk kalau kamu baca Kisah Rasul, siapa yang pertama mati untuk Yesus? Stefanus. Setelah itu Yakobus. Ya, kemudian kamu baca ada Petrus disalib terbalik, Paulus dipancung dengan pedang. Jadi begitu banyak orang Kristen itu mati demi iman. Bahkan di abad reformasi. Kenapa sekarang ada peringatan Halloween? Kenapa? Karena gereja Roma Katolik punya hari raya yang namanya Hari Raya apa? Santo Santo Santa Santa. Hari Raya Arwah. Apa? Kapan itu? Tanggal 1 November. 1 apa? Tapi sebelum 1 November, Martin Luther dipimpin Tuhan menempelkan 95 poin keberatannya terhadap tiket pengampunan dosa yang dijual oleh Tetzel, ditempel di gereja Wittenberg. Kenapa? Karena dia tempelkan 31 Oktober, karena tanggal 1 orang akan datang ke gereja merayakan apa? Hari Santo Santo Santa Santa. Kenapa hari Santo Santo Santa Santa? Masih ingat gak? Orang Katolik mengatakan kalau orang masuk surga, dia kelebihan moral, kelebihan perbuatan baik, dan punya tabungan, saldo. Ya, karena ditimbang begini, dia baik betul ya. Ya, dia baik betul dan jahatnya sedikit. Nah, ada saldonya, dia masuk surga tuh karena dia berbuat baik. Kita masuk surga bukan karena berbuat baik loh, hanya karena darah Yesus. Tapi gereja Katolik membuat ya ajaran yang salah dan mereka mengatakan sisa saldo ini bisa dipakai oleh orang yang sudah ke gereja tapi masih berbuat jahat. Contohnya, ya ada orang yang bapaknya ya sudah dibaptis tapi masih berjudi, masih minum dan sebagainya. Waktu dia mati, pertanyaannya, apakah dia masuk surga?
Enggak, dia ada di mana? Ada satu tempat yang namanya purgatori, api penyucian. Dia bukan di sorga, dia bukan di neraka. Caranya keluarkan dia bagaimana? Keluarganya di bumi harus beli tiket pengampunan dosa sampai nanti ya selesai dia dikeluarkan dari situ. Kan nggak ada tuh purgatori. Ya, orang kalau mati langsung kemana? Neraka. Kalau percaya langsung ke surga. Nggak ada cerita di purgatori itu. Jadi orang Katolik mengatakan ya untuk apa? Ujung-ujungnya duit. Nipu. Kalau sekarang juga gitu ya, pendeta bilang kamu ya kalau persembahan sekian kamu akan kaya. Gereja seperti Gunung Kawi kan, pesugihan. Bahaya sekali. Jadi mereka akhirnya di sini dikatakan harus tunggu sampai genap ya orang yang akan mati dalam Yesus. Itu materai yang kelima. Materai keberapa? Kelima. Nah, materai yang keenam, kalau kamu lihat ya, ayat 12. Itu Tuhan menggoncang pertama bumi ya, dengan gempa. Dia menggoncang matahari, bulan. Matahari dibuat jadi gelap, bulan jadi darah. Kemudian digoncang apa lagi? Setelah digoncang langit. Kemudian setelah itu sebelum langit ada bintang ya. Ayat yang ke-13 ya. Jadi bumi digoncang, matahari dibuat gelap, bulan jadi darah, bintang-bintang berjatuhan ke bumi ya. Kemungkinan begini, kalau bintang-bintang dengan meteor ya, dia menabrak ya bumi, menabrak planet, itu kacau loh. Sekarang Tuhan membuat ya satu-satunya tempat ya di seluruh ciptaannya yang ada tanaman, yang ada air, ada oksigen, itu hanya bumi loh. Kamu kalau lihat planet-planet yang lain semuanya ya jelek, gersang, nggak ada kehidupan. Paham ya? Hanya di sini. Ya, di sini pun kalau kamu lihat ya kenapa bumi kita aman? Karena Tuhan menempatkan banyak planet. Kalau ada meteor datang, dia menghantam ke planet lain loh, nggak menghantam kita loh. Coba periksa ya, sistem ini dia buat ya hanya untuk melindungi. Tapi di saat itu dia buat semuanya bergoncang sehingga ya bumi ini ya kamu lihat ya porak-poranda. Kemudian kamu lihat di situ pulau-pulau menjadi bergeser, ya, gunung-gunung bergeser. Nah bahkan di sini ayat 15 tujuannya begini loh. Kenapa Tuhan menimpakan tulah, menimpakan bencana ke bumi ini? Tujuannya kenapa ada sampar, kenapa ada lapar, ada terkapar. Ya, terlempar supaya manusia bertobat. Bagaimana? Ingat baik-baik ya, bertobat. Tapi di sini manusia itu tidak bertobat. Yang tidak bertobat itu raja-raja, pejabat-pejabat, jenderal-jenderal, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, budak merdeka. Mereka tidak bertobat tapi menyembunyikan diri dari tulahnya Allah. Menyembunyikan diri di mana? Ayat 15. Dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ini artinya begini, manusia membuat bunker. Membuat apa? Bunker. Ya kan? Jadi orang-orang kaya itu kan bisa buat bunker ya supaya mereka aman, di dalamnya ada makanan, ada apa. Tapi mereka tetap tidak mau bertobat. Tapi saat itu sangat ya gentar, bahkan mereka mengatakan kepada gunung, kepada batu supaya meruntuh kepada mereka, sembunyikanlah kami terhadap dia. Nah, di sini saya katakan wahyu itu spesial ya. Yang duduk di tahta itu Allah Bapa, di sebelah kanannya anak domba. Anak domba itu kamu lihat ada ciri khas yang di lukisan di situ, murka. Murka, jarang sekali ya anak domba itu murka ya. Kalau singa murka biasa, tapi ini anak domba murka. Kenapa murka? Karena manusia tidak mau bertobat. Ngerti ya? Jadi kalau kita lihat ya, sebab ya pertanyaan dari Tuhan, sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Jawabnya nggak ada. Kalau pertanyaan diberikan, jawabannya sudah ada di situ, tidak ada, itu pertanyaan apa bentuknya? Dalam tata bahasa. Apa namanya? Retorika. Retorika. Ya, dalam pidato biasanya kan, retorika. Pertanyaan ditanyakan, tapi jawabannya sudah ada. Dan siapa yang bisa bertahan? Jawabnya tidak apa? Tidak ada. Jadi orang, ya kalau kita lihat, harus bertobat. Nah, pasal 7 itu adalah selipan. Apa?
Selipan ya, bukan kronologi. Kronologinya nanti pasal 8 kita akan belajar. Nah, Wahyu ini memang sangat sulit dipelajari, tapi ada satu yang membuat saya terhibur. Saya mulai belajar Wahyu ya tahun 95. Jadi waktu saya bersama keluarga di Kucing, Tuhan memberikan kami mobil Land Cruiser. Ya, di situ mobil ada CD-nya. Ya. Kemarin saya cek itu berapa harga Land Cruiser. Satu biji yang baru tuh hampir 2,5 miliar. Land Cruiser ya. Tapi bukan saya yang beli ya, perusahaan yang beli ya. Itu ada sunroof-nya. Nah, yang menarik dari Land Cruiser yang kami pakai di Kucing itu, dia ada CD. Ya. Jadi saya beli CD dari Amerika. Kitab Wahyu saya puter terus loh. Tiap hari saya puter-puter walaupun nggak ngerti. Ya. Dan di Land Cruiser itu ada kulkas loh. Mobil ada apa? Ada kulkasnya loh. Nah, yang buat saya sekarang ya, mengapa mau belajar terus kitab Wahyu? Karena Wahyu itu kamu lihat ya, pasalnya pendek apa? Nah, istri saya bilang ya jangan panjang-panjang ya, supaya kalian nggak ngantuk. Pendek ya. Ada apa? Berapa ayat di situ tadi yang kamu baca? 17 jam. Nggak panjang. Ya, kemudian yang terpanjang itu nanti kamu baca di pasal yang terakhir itu. Pasal 20-an. Hanya 20-an ayat. Nggak panjang. Kalau kita mau belajar, kita bisa ya, belajar. Karena serinya 7 materai, 7 trompet, 7 cawan. Dari pasal 4 sampai pasal 19. Setelah itu, pasal 20, kerajaan 1000 tahun. Pasal 21, 22 itu sudah masa yang kekal. Masa kemungkinan ya, nanti di masa kekal, nggak ada lagi binatang loh. Nggak ada lagi matahari. Yang sekarang kita nikmati itu sementara loh. Kalau kamu makan misalnya sayur asem, nikmatilah sayur asem tuh. Karena nanti mungkin di masa yang kekal nggak ada lagi sayur asem. Karena dikatakan nggak ada laut. Nggak ada apa? Nah, nggak ada laut. Ya, jadi kita hidup tidak lagi seperti sekarang ini. Jadi sekarang ini adalah ya kenikmatan sementara yang Tuhan berikan. Boleh nggak kita menikmati kehidupan? Boleh nggak? Ada orang bilang nggak boleh ya. Masuk jadi pertapa. Ya makanya di gereja Roma Katolik paling banyak apa? Biara. Apa? Ya jadi pastor, jadi apa? Suster. Ya ada joknya Gus Dur, masih ingat nggak joknya? Pastor dan kiai kan. Waktu pasturnya mau makan babi, kiainya bilang, apa tuh makanannya? Babi. Pasturnya bilang, ini enak, tapi kamu nggak bisa tahu babi enak. Terus setelah itu, kiainya turun katanya. Ini Gus Dur ya joknya ya. Waktu kiainya turun, aku pamit dulu pastor, aku turun mau pulang rumah. Enak loh, aku punya istri. Pastor tak tahu, tak punya istri. Nah, jadi orang Katolik itu kan membuat orang nggak boleh kawin, nggak boleh bagaimana? Susternya nggak boleh kawin, laki-lakinya nggak boleh kawin. Ya kan? Padahal itu di Alkitab hanya orang tertentu yang tidak menikah. Bahkan dikatakan pelayan Tuhan harus punya satu istri ya, yang bagaimana? Yang bisa membuat mereka sama-sama melayani. Ya, justru nggak boleh. Kalau di gereja Roma Katolik kan terbalik. Ya, makanya ya, mereka mendirikan begitu banyak biara biara. Ya. Padahal mereka selama 1000 tahun ya membuat gereja itu menyimpang dari firman. Makanya ada reformasi. Kita akan peringati reformasi itu nanti di kebaktian umum ya. Kita kebaktian umum nanti pada tanggal 26 nanti adalah hari ulang tahun gereja, termasuk Minggu Reformasi. Keluarnya gereja Protestan dari gereja Roma Katolik. Jadi ingat ya, 7 materai. Yang pertama, kuda putih, penakluk, kuda merah, perang, kuda hitam, lapar, kuda hijau, sampar, materai kelima, orang yang mati martir, mengadu. Kapan ya hukuman Tuhan ditimpakan pada orang-orang yang membunuh kami. Tuhan bilang, tunggu sampai jumlah kalian yang harus mati genap. Ya, sampai yang harus selamat genap. Karena ada daftar nama ya dari Tuhan. Kemudian materai ke-6, Tuhan goncangkan bumi, matahari, bulan, bintang, pulau, dan manusia di situ semuanya tidak mau bertobat. Ya, mulai dari raja, pejabat,
Ya, orang kaya, orang berkuasa, ya, budak dan merdeka semuanya tidak mau bertobat. Ya, mereka malah minta ya alam itu menimpa mereka supaya mereka mati. Karena waktu itu mau mati nggak bisa mati, mau hidup pun nggak bisa hidup. Ya, dikatakan hari besar murka untuk mereka itu siapa yang tahan, tidak ada yang tahan. Ini kecuali orang bertobat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan bersuka cita dapat belajar dari kitab Wahyu. Tolonglah kami untuk terus dapat merenungkan firman-Mu, dan kami percaya guru kami satu-satunya adalah Allah Roh Kudus, sehingga kami lebih dapat tunduk dan taat pada Engkau karena firman-Mu yang kami renungkan siang dan malam. Tolonglah kami semua Bapa, dengan firman-Mu Engkau memberkati kerohanian kami. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa.